Dulu Dos Semangka belum punya nama, jadi frontal, vulgar, akhirnya diupload di YouTube. Ya saya sendiri nggak ada pikiran sampai ke situ bakal ramai kayak gini. Ya mungkin pikiran aku waktu itu mungkin belum bisa ke media atau apalagi sampai dipanggil KPAI. Dari sini Clara pribadi dan Dos Semangka akhirnya lebih memahami dan lebih tahu bahwa Dos Semangka memang udah mulai banyak dikenal dan mungkin image seksi ya tetap ada di masyarakat, tapi untuk kevulgaran tadi kita mungkin mulai tertutup. Itu aja. Terima kasih. Saya pribadi, Faryolame, saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada pihak pimpinan KPAI maupun wartawan media di sini. Selaku personil baru, saya di sini pun tidak merasakan keberatan apapun perihal laporan yang Dos Semangka terima. Tapi ini jadi pembelajaran kita ke depannya buat lebih berhati-hati dalam mengolah sosial media, dan kita punya komitmen ke depannya agar lebih menghibur dengan cara yang positif seperti itu. Konten itu sendiri inisiatif sendiri atau ada permintaan dari fan atau gimana? Oh, kita kalau live streaming gitu, ya kita sendiri sih, kadang kita nyanyi ya kan, kadang kita bikin nge-DJ sampai live video kayak hiburan aja, kayak yang lain aja kalau nge-live gimana, jadi kemauan sendiri. Cuma kan selebihnya itu kan tangan-tangan jahil siapa itu kan kita nggak bisa merambah itu semua kan, kita nggak bisa membatasi itu. Jadi kita ya colongan sih, kaget tadi. Tapi dengan tadi ketemunya dengan KPAI agak merasa terkekang nggak sih dalam berkreativitas dalam goyangan ataupun dalam bernyanyi? Iya, pantaunya lebih ketat sih. Jadinya kita ya ikutin dulu lah alurnya. Karena kan permintaan masyarakat juga demi demi adik-adik kita juga nantinya agar menjadi edukasi aja. Berarti termasuk yang goyangan mantul. Kalau goyangan itu nggak jadi masalah. Kayak misalkan goyang mantul tuh banyak. Cuman yang jadi masalah itu yang terlihat jelas dan suara mendesah. Jadi ada dua masalah tadi yang dipermasalahkan pihak KPAI itu. Satu yang terlihat penting, yang kedua suaranya mendesah. Ya Mbak, mungkin klarifikasi Mbak tadi statusnya Mbak di IG Instagram Story tadi kan katanya kan ada yang menawarkan 100 juta. 100 juta itu. Oh iya, itu gimana? Itu gimana? Baru semalam sih kita waktu di mana? Selesai kita ada acara di stasiun televisi. Setelahnya kita terima konfirmasi itu dari manajer kita yang terima, karena apapun itu segala bentuk bisnis yang akan dibuat masih bisa ya untuk yang hot gitu, saya lihat belahan gitu. Kalau offer kan karena yang tergantung yang undang kan seandainya. Tapi insya Allah untuk ya jangan sampai keluar biji semangkanya gitu. Diusahakan sebisa mungkin sih Jangan sampai kita keluar. menjaga apa yang sempat dikhawatirkan masyarakat. Jadi mungkin nanti kedepannya pasti ingin dirubah atau yang diinginkan oleh Dos Semangka sendiri seperti apa? Sebenarnya yang dimasalahkan oleh pihak KPAI itu bukan karena kelihatan belahan sih, tadi karena konten YouTube ada yang kelihatan puting jadinya disebutkan. Itu pada saat live di Instagram atau yang mana? Di Instagram. Jadi menit keberapa, detik keberapa itu ada yang screenshot lah. Itu tiga konten itu semuanya live di Instagram. Iya, live di Instagram semua. Terus gimana tanggapannya, merasa kecolongan nggak? Akhirnya bisa Iya, kaget juga Pastilah, karena kita juga nggak tahu tangan-tangan siapa yang berbuat di situ. karena kan kita kan kalau live streaming kan 1 jam tuh, jadi kadang ada juga yang rekor tangannya kan jahil banget. Nah kita kadang nggak sadar di menit keberapa kita emang kita nggak ngerasa kan soalnya gitu kan. Itu apa sih, kalian ngelakuin apa sebenarnya pas live itu? Waktu itu nge-DJ sama kebetulan kan waktu itu di apartemen juga. Nah pas mungkin terlalu over goyangannya terus lagunya muncul. Itu bulan apa kejadiannya? Udah lama sih, sekitar 8 bulan yang lalu. Tahun kemarin.